Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah majelis kita keberapa? Ke-30. Akan kita ambil apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-63, halaman 60. Halaman 60. Babun ma warada fi tahrimi ta'bidil asma' li ghairillah. Bab haramnya kita meletakkan abdun kepada nama-nama selain Allah. Contoh Rasulullah, enggak boleh mengatakan Abdur Rasul, enggak boleh. Nabi kita Mustafa, enggak boleh mengatakan apa? Abdul Mustafa, enggak boleh. Misalkan ada namanya Dahlin, Abdud Dahlin, enggak boleh. Yang membilang ku negata kalau kalam nikah. Gata ke kalam nih. Cuma dan tejakan nindok musafir luan ini. Baik. Jadi ingat, haram ta'bid, meletakkan abdun kepada nama selain Allah. Abdul Nabi, Abdul Mustafa, Abdul Husain, Abdul Dahlin. Ya. Mana dia? Ri, ada Ri? Nah, ya, Abdul Ri, enggak boleh. Nah, baik, sudah kita sebut. Kalau Abdul Muttalib kenapa kok boleh? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Ahim. Abdul artinya budak. La ilaha illallah. Jadi bukan artinya hamba Allah, tetapi abdun di sini adalah hamba sahaya. Barakallahu fiik. Nah, pada bersenger-senger terus, senger masih terus. Wah, kalau dulu kan rokok. Nah, sekarang apa? Minyak wangi. Siap Dahlin? Baik. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yughayyirul ismal qabiha. Dahulu Nabi atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang buruk. Ada nama-nama yang jelek dirubah. Siapa namamu? Sa'bun, nama saya sulit. Sulit. Ya, sulit. Langsung diganti apa? Sahlun. Namamu sahal, mudah. Ya. Dan yang lainnya. Jadi nama-nama yang buruk langsung dirubah oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ngumbiaranku ini apa rana Dahlin jama? Dahlin. Ya. No Dahlia ngono dah ada no. Baik. Jadi nama-nama yang tidak baik perlu kita Pertanyaan, perlukah akikah? Karena kita merubah apa? Nama, enggak perlu. Akikah itu untuk bayi yang baru lahir. Tapi kalau sudah tua merubah nama enggak perlu akikah. Baik. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dalil yang kedua. An Hani ibn Shuraih radhiyallahu anhu qala. Dari Hani bin Shuraih radhiyallahu anhu beliau berkata, wafadan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi. Fasami'ahum yusammuna rajulan Abdul Hajar.
Nabi SAW didatangi oleh kabilahnya Hani. Lalu ada didengar orang dinamakan Abdul Hajar. La ilaha illallah. Abdul Hajar. Hajar itu apa maknanya? Batu. Maka dinamakan Hajar Aswad, batu bedeng. Nah, ini orang ini namanya apa? Abdul Hajar. Berarti apa artinya? Hamba batu. La ilaha illallah. Betegel begatiruan ini. Hamba batu. Faqala lahu, Nabi tanya dia, "Masmuk? Siapa namamu?" Qala Abdul Hajar. Abdul Hajar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama anta Abdullah." Kamu itu sesungguhnya hambanya Allah, bukan hambanya batu. Ya, hamba Allah bukan hamba batu. Jelas? Nah, jadi nama-nama yang kurang serak ketuanin nita. Nah, biar bisa kita robah. Ya. Oh, ini sudah disebut di dalam KTP. KTP enggak apa-apa. Ini nama hijrah. Nama apa namanya? Nama hijrah. Baik. Jadi kalau ada yang kurang-kurang beres namanya kita robah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah. Taib. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ingat, tidak boleh nama itu dikasih abdun untuk selain Allah. Tempat kita menghamba hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Abdul Ka'bah boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena Ka'bah itu makhluk. Ya. Bagaimana kalau Abdu Rabbil Ka'bah? Boleh? Baik. Iya. Kemudian bab yang ke-64. Babu qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bab firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya milik Allah Azza wa Jalla atau Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang sangat indah. Fad'uuhu biha, mintalah kepada Allah menggunakan nama itu. Contoh, kalau kita lagi sakit, ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Kalau kita lagi fakir, ya Ghani, wahai yang maha kaya. Ya. Kalau lagi kita jatuh terpuruk, ya Mu'iz, wahai yang maha menjayakan. Ya, maka perlu diketahui nama-nama ini para hadirin, supaya bisa kita meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Mu'izz, Ya Mudhil, dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah atau mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengihsanya dia masuk surga. Apa arti ihsa? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ihsa itu ada 3 tingkatannya. 1, menghafal lafaznya. Maka ini tertera di akhir surat Al-Hasyr. Demikian juga tertera di dalam suratul Hadid. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul
ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini nama Allah semua. Maka itu sebabnya Nabi SAW malam itu enggak tidur kecuali membaca surat-surat yang diawali dengan sabbih dan yusabbih. Pertama suratul Hadid, yang kedua suratul Hasyr, yang ketiga suratul Al-Jumu'ah, yang keempat suratul At-Taghabun, yang kelima suratul Al-A'la. Ini semuanya diawali dengan sabbah, yusabbih, sabbih. Kenapa? Fihinna ayah khairun min alfi ayah. Di dalamnya dari yang berapa tadi? 5 itu ada satu ayat dia lebih baik dari 1000 ayat. Ada satu ayat lebih baik dari apa? 1000 ayat. Karena ada asma'nya. Maka ada satu mengatakan di dalam suratul Hadid, ada satu mengatakan di dalam suratul Al-Hasyr yang kita sebutkan ayatnya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Yang terakhir. Sudahnya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Nah ini dia. Lebih baik dari apa? 1000 ayat. La ilaha illallah. Baik. Jadi kita sebutkan man ahsaha, siapa mengihsa dia masuk surga. Berapa jumlahnya? 99, 100 kurang 1. Dinamakan Asmaul Husna, tapi enggak ada namanya minyak Asmaul Husna. Minyak kebal. Enggak ada. Ya. Jadi bagaimana ihsa itu? Satu, hafal lafaznya. Yang kedua, pahami maknanya. Yang ketiga, lebih hebat lagi, pakai berdoa. Pakai berdoa. Inilah nama man ahsaha. Bukan sekedar dibaca, baca Asmaul Husna. Bukan. Hafal, pahami maknanya, pakai dia berdoa. Ini makna dari fad'uhu biha. Baik. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim. Ada sebagian berdalil bahwasanya nama Allah itu hanya 99. Jawabannya tidak. Nama Allah itu tidak terhitung dan tidak terhingga. Terus bagaimana menjawab hadis yang sahih ini? Menjawabnya adalah ini yang mengihsa. Yang diihsa dapat surga 99. Seperti orang mengatakan saya punya uang 100.000 untuk infak. Apakah hanya 100.000 dia punya? Dia punya mungkin lebih banyak. Tapi sya'n perkara yang 100.000 ini khusus untuk infak. Nah, seperti inilah dia. Dengan dalil yang sangat banyak, diantaranya dalil ketika susah. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang kamu sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Jadi tidak ada yang menutup, tidak ada yang dalam dalil hadis yang sahih membatasi nama Allah itu hanya berapa? 99, 100 kurang 1. Jadi hadis yang tadi sya'an urusannya yaitu apa? Kalau diihsa, dihafal, difahami dipakai tentunya harus tepat. Kalau minta rezeki, ya Razzaq, wahai yang maha memberi. Jangan minta rezeki, ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, kasih aku rezeki. Ya ini enggak nyambung ini. Ya. Atau dia lagi miskin, ya dia lagi fakir, apa katanya? Ya.
ya matin, ya qawi, ya jabbar, ya mutakabbir. Ya, kasih aku rizki, enggak nyambung. Baik, kalau lagi berdosa, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Wahakadha. Baik. Bab yang ke-65. Babun la yuqalu assalamu ala Allah. Enggak boleh kita mengatakan assalamu ala Allah. Kita yang mengucapkan salam untuk kita, diri kita atau kawan kita. Assalamualaikum. Jangan assalamu ala Allah. Ya. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allah min ibadihi. Kami kalau sedang tasyahud salat bersama Nabi, kami mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Yuk. Maknanya saudara sudah apa kok kita mendoakan Allah selamat, padahal yang memberi selamat siapa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berarti assalam siapa? Allah. Berarti Allah tidak perlu didoakan. Ya. Maka Ibn Mas'ud mengatakan assalamu ala Allah min ibadih. Keselamatan untuk Allah dari hambanya. Jadi hambanya mendoakan Allah selamat. Assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan ucapkan assalamu ala Allah. Keselamatan untuk Allah, jangan. Fa innallaha wassalam, sebab yang memberi keselamatan itu Allah. Tidak nyambung kalau kita mendoakan Allah selamat. Mudah-mudahan selamat Allah Ta'ala. Yo. Oh, ini kan tidak pas. Enggak boleh ini. Ya, karena yang memberi selamat itu siapa? Allah. Walakin qulu, tetapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika Nabi wafat dirobah dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau ini yang kita ucapkan waktu tasyahud, fa innakum idza qultum, kalau ini yang kita baca, asaba kullu 'abdin fis sama', semua hamba di langit dapat salam kita ini para jamaah. Au bainas sama'i wal ard, semua hamba antara langit dan bumi dapat kena doa kita mengucapkan salam ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Setelah dia tasyahud itu, silahkan dia pilih doa yang paling disukai, dia pakai berdoa. Di sini para hadirin, tidak tepat kalau kita mengucapkan keselamatan untuk Allah. Yang kita mintakan selamat Nabi, yang kita mintakan selamat seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, bukan Allah yang dimintakan selamat, sebab dialah pemberi keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, antas salam, engkau pemberi selamat, wa minkas salam, dari engkau keselamatan itu. Tidak cocok sekali kalau mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita katakan hadis ini menerangkan doa yang mustajab itu sebelum salam. Doa yang mustajab itu apa? Sebelum salam. Dan ini yang memperkuat bahwasanya bukan namanya duburis salat, penghujung salat itu setelah salam, tetapi penghujung salat itu sebelum salam. Jadi kalau mau berdoa, banyak-banyak berdoa sebelum salam. Setelah doa yang datang dari Nabi, pilih sepuasnya, kecuali kalau imamnya cepat salam. Tapi kalau ketika sendiri, silahkan perbanyak doa. Sebab ini diantara waktu mustajab para jamaah. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma', ya Rasulullah, doa mana yang paling didengar oleh Allah? Duburis sholawat, penghujung. Nah ini dia. Maka jangan lupa juga setiap sebelum salam, doa yang diajarkan kepada Mu'adz. Doa yang diajarkan kepada siapa? Mu'adz. Apa doanya Mawardi Kampung Bajang? Tentu kini. Sudah betul itu? Nih Abu nih, Lengan Banjarsari. Kah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Luar biasa. Pindah dengan wajahnya. Ya. Masya Allah. Terang parfum doang orang ini kah? Enak. Baik. Aduh, matmu. Ndak kena belak aduh. Kita gen rugi nang kene. Baik. Allahumma a'inni. Nah, ingat itu, Mawardi. Bukan Allahumma inni ala zikrika, beda jauh maknanya, bukan beda tipis. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Kalau Allahumma inni ala zikrika, ya Allah aku berada di atas mengingatmu. Kalau Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Ini nasihat ke Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bab berikutnya. Babun nahyi 'anil istitsna'i fid du'a. Bab larangan mengucapkan in syi'ta, kalau engkau mau di dalam berdoa. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, kasih aku mobil kalau engkau mau. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Nah, ini enggak boleh ini. Ril, Mas Bage. Mana Ril Pungkang, Zamharil Pungkang? Ada? Inilah tempuh ambe ya nih. Baik. Jadi dalam berdoa itu harus pasti dan yakin. Ya Allah, berikanlah aku surga Firdaus. Cukup. Jangan mengatakan kalau engkau mau. Kalau mau sih enggak, kalau enggak mau enggak apa-apa, biar di surga bawah aja. Nggak boleh, ya. Kenapa? La mukriha lahu. Nggak ada yang maksa Allah itu para jamaah. Baik, kita dengar dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta. Jangan seorang mengatakan ya Allah ampuni aku jikalau engkau mau. Berarti apa kalau enggak mau? Ya enggak apa-apa. Warhamni in syi'ta, rahmatilah aku jikalau engkau mau. Warzuqni in syi'ta, berilah aku rezeki jikalau engkau mau. Wal ya'zim mas'alatahu, ketika meminta harus pasti. Ya, urusan jawaban jangan dipikir, tapi dalam meminta harus ya
pasti yakin. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin dijawab. Kalau mengatakan in syi'ta, kalau engkau mau, yakin apa enggak namanya nih? Enggak yakin kan? Ragu. Innahu yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat sesukanya, la mukrihalahu. Tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla sehingga dikatakan kalau engkau mau enggak perlu. Wa fi riwayah, riwayat lain mengatakan, idza da'a ahadukum fala yaqul. Apabila seorang di antara kalian berdoa, jangan mengucapkan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau mau, walakin liya'zimil mas'alah, tetapi pastikan dalam berminta itu. Memintalah dengan pasti. Wal yu'azzimir raghbah, kemudian besarkan ini dia. Meminta pasti, harapannya harus besar. Yakinnya tinggi, ya. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tah, karena Allah Azza wa Jalla tidak ada yang berat baginya kalau memberi itu, tidak ada. Ini sadik temontor ronjok pitu ya susun 7 mobil dikasih, enggak ada yang sulit. Buktinya apa? Itu orang punya berbintang 100 lantai, satu orang yang punya hotel kok. Enggak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla para jamaah. Ya, 1 detik berapa hambanya yang minta, dari semutnya, dari selnya, dari apa, semua dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengurangi sedikit pun di sisinya meskipun demikian. Jadi tidak usah ragu dalam apa berdoa. Harus apa? Ya, yakin dan pastikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian bab yang ke-67, babun nahi an qauli abdi wa amati. Bab larangan mengucapkan hadza abdi, ini hambaku, wa hadhihi amati, ini hambaku yang laki, ini hambaku yang perempuan. Enggak boleh begitu kalau menjadi tuan para jamaah. Ini lafaz yang harus dijaga. Sebab ya, kita ini, bagaimana kita mengatakan kepada budak kita, "Hai hambaku." Enggak cocok. Langsung aja sebut namanya. Ya Amin, ya Fulan, Dahlin. Jangan mengatakan wahai hambaku Dahlin. Enggak boleh. Allah saja yang berhak. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak isqi rabbak. Nah, jangan seorang tuan mengatakan kepada hamba sahayanya, kasih Tuhanmu makan. Ya, wudukkan Tuhanmu. Ya, kasih minum Tuhanmu. Ya, kalimatnya yang tidak tepat di para jamaah. Nah, yang benar bagaimana? Waliyakul sayyidi at'im sayyidak. Kasih tuan, jangan rob. Rob itu nanti Tuhan. Nah, ini dia. Jadi kalimat pun harus dijaga, penempatannya harus benar. Ya, harus tepat. Jadi katakan sayyidi maulaya wala yaqul ahadukum abdi. Ini ingat, tuan enggak boleh mengatakan tuan tidak boleh mengatakan abdi, ini hambaku. Amati, hamba laki, hamba perempuan. Waliyakul fataya wa fatati wa gulami. Harus mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Ya, fata kalau budak laki-laki, kalau fatat kalau budak perempuan, gulam kalau budak laki-laki. Jadi jangan mengatakan apa? Abdi amati. Sebab itu hanya untuk siapa?
Untuk Allah kepada siapa kita. Jadi ada bahasa yang cocok untuk kita, ada bahasa yang tidak cocok. Mana yang cocok? Yang dikasih oleh Allah. Mana yang tidak cocok? Yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, penting punya ilmu supaya tahu mana lafaz yang benar, mana lafaz yang tidak benar. Ya, harus ini dipahami, harus ini dipelajari. Nanti bernasib kita di akhir zaman punya apa? Hamba sahaya. Kita mengatakan, ya gulam, sini, gulam. Jangan mengatakan, ya abdi. Jangan mengatakan, hambaku sini. Ya, tapi katakan, hai pembantuku. Hai boleh. Tapi mengatakan, hai nggak boleh. Yang berhak memanggil hamba itu hanya siapa? Allah. Demikian juga si tuan ya atau si hamba mengatakan ya Rob, hai Robku, ndak boleh, ya, hai Tuhanku jadinya. Seharusnya ya Sayyidi, ya Maulaya, ya Maulaya, Tuan, bukan Tuhan. Baik. Jadi perhatikan di sini ada bahasa yang cocok untuk hamba, ada yang tidak cocok, ada bahasa yang boleh, ada bahasa yang tidak boleh. Kemudian bab yang terakhir kita ambil pada malam ini, bab yang ke-68. Babun la yaruddu man sa'ala billah. Ini sudah kita ambil di pungkang juga. Tidak boleh kita menolak orang yang meminta menyebut nama Allah. Ya. Tidak boleh kita apa? Menolak orang yang meminta dengan menyebut nama. Bagaimana maksudnya? Aku minta dengan nama Allah, minta uang. Aku minta kepadamu uang dengan nama Allah. As'aluka billah. Ini enggak boleh ditolak para jamaah. Enggak boleh ditolak. Ya. Tapi orang yang meminta enggak boleh sedikit-dikit menggunakan nama Allah, enggak boleh. Bahaya ini menghinakan nama Allah. Nah, ini caranya orang Arab para jamaah supaya orangnya tidak menolak. As'aluka billah katanya. Aku minta kepadamu dengan nama Allah katanya. Langsung orangnya marah. Jangan minta kepadaku menyebut nama Allah, jangan katanya. Jangan-jangan aku tidak bisa memberikan nanti. Baik. An Abi Hurairah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billah fa'idzuhu." Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, lindungi dia. Ya. Wa man sa'ala billah fa'atu. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, kasih. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang ngundang kita asal undangannya tidak ada masalah di dalamnya, jawab dia. Wa man sana'a ilaika ma'rufa fakafi'u. Siapa berbuat baik kepadamu, balas dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuh. Kalau tidak ada yang kalian gunakan untuk membalas kebaikannya, doakan dia. Ya, sehingga dengan doa itu kalian melihat kalian sudah membalas. Apa doa yang terbaik? Jazakallahu. Nah, ini doa terbaik sudah para jemaah. Jadi kalau ada yang membantu kita, ini sudah luar biasa, sudah ini jangan terima kasih. Saya terima kasihannya, dikembalikan kasihannya. Ya jangan. Ucapkan apa? Jazakallahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikanmu kebalasan kebaikan. Enggak perlu khairan katsira, enggak perlu. Katsir itu khairan itu sudah banyak, sudah itu. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Enggak usah. Ya. Katsira ini bukan banyak artinya.
Bahaya lagi. Semoga Allah membalasmu dengan balasan kebaikan yang pecah. Kasir itu artinya pecah belah. Sudah dikasih, kita doakan kita kebaikan lagi, kebaikannya pecah. Nih ku sade piring belah. Ya kena ini no. Ngowe tadah na mele ta? Betagen bakatin diri ta. Bagaimana mau dikasih piring pecah dong, luka kita. Ini namanya miak pegawaian manuk mati berombok taruh. Apa? Coba apa gunanya dikasih piring pecah Pak Guru Ahyar? Betagen nyembakat diri ta. Ya, maka ini penting ini bahasa itu harus makhraj itu harus benar, huruf itu harus tepat. Nah, apa kita jawab kalau orang mengatakan jazakallahu khair? Kita jawab wa jazakallahu khaira. Tinggal ditambah wawusnya saja. Wa jazakallahu khaira. Kalau orang mengucapkan barakallahu fiik, kita jawab wa fika barakallah. Wa fika barakallah. Jadi di sini Nabi menyebutkan siapa yang minta kepadamu dengan menyebut nama Allah kasih. Tetapi ingat, dilarang kita sedikit-dikit minta dengan menyebut nama. Karena apa? Kita akan mengobral nama Allah. Harganya nanti murah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta garam, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, kasih aku garam. Masa garam untuk menghargakan Allah, ya. Maka ini adalah hina para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah. Tinggal berapa bab berarti ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tinggal 8 bab. Tapi ini hadisnya lumayan panjang-panjang ini para jamaah. Mudah-mudahan antara 3 atau 4 pertemuan insyaallah taala 1 pekan ke depan kita sudah tamatkan kitab ini, daurah kita yang ketujuh. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Cun, azan cun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada juga menjawab jazakallahu khair wa iyyaka. Kita katakan wa iyyaka ini jawaban singkat. Tetapi sebagian masyayikh, ulama kita tidak menyukai jawaban wa iyyaka. Dan kamu juga. Ini enggak bisa zikir kita juga. Wa jazakallah. Ini kan ada zikirnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kata syukran itu paling tepat diucapkan pada saat kapan? Ya, ini adalah ya sekedar ucapan terima kasih, tapi bukan ucapan untuk ya berdoa, enggak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian sekarang musim merayakan Maulid. Di rumah saya sendiri istri yang bermanhaj salaf. Ibu minta istri bantu buat nyiapkan Maulid. Bagaimana? Enggak boleh. Ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kita berusaha mematikan bidah, kita diajak menghidupkan bidah. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Hadis berbunyi, siapa memusnahkan jimat-jimat maka pahala seperti membebaskan budak. Apakah hadis ini benar adanya? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kalau diundang acara selamatan biasa dibaca yasinan, enggak boleh hadir. Ya Allah melarang kita duduk di tempat orang yang
Ya, yustahza'u bil ayatillah, memperoleh ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Islam apa boleh kita beri nama anak kita Elok Nirwana? Elok itu indah. Ya. Nirwana itu apa? Surga ya. Ya. Surga bagi orang apa? Hindu ya. Kalau nggak salah begitu. Ya Hindu. Ya jangan pakai nama Allah, kenapa repot-repot? Pakai nama Rasul, pakai nama sahabat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah berdoa dengan mengucap demi keagunganmu hamba bermohon? Tidak apa-apa kalau untuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Apakah berdosa jika berumah tangga dan sudah punya anak tapi masih tinggal ya tapi masih tinggal orang tua, suami atau mertua, sedangkan kita punya penghasilan dan masih minta kepada orang tua, kurang baik. Ya, kalau sudah menikah hendaklah mandiri. Wallahu taala ala wa alam. Seorang ustaz setiap menyebut nama Allah selalu mengatakan nenek. Apa itu salah ustaz? Mungkin bahasa yang tidak tepat. Bukan hakikatnya mereka mengatakan nenek. Nenek kaji. Ya, bukan nenek. Ya, wallahu taala ala wa alam. Mendoakan kedua orang tua yang paling baik mustajab bagaimana? Doakan di mereka ampunan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama anak saya Robi Septiawan. Apa boleh diganti Abdul Robi? Enggak ada Abdul Robi. Abdul Rob. Ya, enggak ada nama Allah Robi itu. Kalau orang tua memberi nama anak Abdurrahman, boleh apa tidak? Abdurrahman paling bagus, ya. Abdurrahman paling bagus. Di sekitar rumah perumahan saya terdapat 4 muassalah saling berdekatan, kurang lebih 300 meter. Setiap pada subuh seolah berlomba baca Quran pakai pengeras, mengganggu saya dan keluarga. Bolehkah saya punya perasaan seperti itu? Suara Quran mengganggu kita, bukan suara Quran yang mengganggu, yang membaca yang mengganggu. Ya, maka Nabi melarang apa? Jangan menjaharkan bacaan Quran satu di atas yang lainnya. Jadi jangan kita perlombaan. Wallahu taala ala wa alam. Doa sebelum salam bolehkah dilafaz atau cukup dalam hati? Namanya berdoa itu dilafazkan, bukan dalam hati. Apa menyebabkan orang itu tidak mau minta maaf walaupun dia bersalah? Saya tidak tahu, tanya dia. Ya Allah taala ala wa alam. Bagaimana orang waktu kecil tidak pernah dihakekah, bukan hakekah, akikah. Ini masih banyak hakekah, ya ma'rifat sekali-kali. Ya, enggak ada akikah. Ya kalau belum dihakekah ya hakekahkan diri sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghakekahkan dirinya. Wallahu taala ala wa alam. Mana yang benar? Innama Hamidum Majid. Tidak ada innama Hamidum Majid. Innaka. Ini semua hakikah semua nih. Wallahu taala ala wa alam. Cucu wanita saat akikah Malik ini. Akikah diberi nama Rafika. Karena sakit-sakitan kami ganti Ainun. Sampai sekarang sudah kurang lebih 5. Mohon bimbingannya. Ya kita katakan rafiqah bagus, rafiq lembut. Ya, jangan gara-gara dia sakit-sakitan namanya diganti. Kalau namanya tidak baik baru diganti. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana mentalkin orang akan meninggal dengan bacaan Allah Allah saja, tidak ikut Nabi. Yang disuruh oleh Nabi itu adalah la ilaha illallah. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Boleh. Raqib, ya. Tapi itu bukan nama sebenarnya itu. Ya,
Tapi ingat, kalau Ar-Raqib itu nama Allah, namakan dia Abdur Raqib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ridho. Termasukkah dalam hal ini menghina nama Allah ketika seorang itu namanya Abdullah dipanggil Nun, Abdurrahman dipanggil Man, Abdurrahim dipanggil Him? Tidak ada masalah kalau itu. Ya. Ya. Kenapa? Di kalangan Arab ada namanya tadli'. Ya. Panggilan apa? Manja. Ya, panggilan untuk dimanjang. Ya. Apa katanya? Abdurrahim, Duhaim. Ya. Maka di Bima ada itu para jamaah. Ya, di Dompu juga. Sidik, Sedo. Iya, ada itu. Ya. Fatur Rahman, Peto. Tidak ada masalah, itu boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Nul. Ada, itu doa yang luar biasa itu. Ini dulu baca baru berdoa. Ini namanya Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau berdoa setelah membaca ini pasti dikabulkan doanya. Bagi ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada lagi yang lain. Pesahab. Ini dulu Abu nih. Enggak man. Iya, ini dengan dulu. Bareh sud laun. Baik, kalau kebaikan tidak bisa kita balas, itulah pakai yang tadi itu. Jazakallahu, ini paling luar biasa nih, udah nih. Jelas? Jangan tidak dibalas, ini dia. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu, ya, bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang mengucapkan selamat, balas dia. Lebih baik atau sekarang kalau ada berbuat baik, balas dia. Minimal jaza atau bahkan mengucapkan jazakallahu khair, ini lebih dahsyat sudah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau berbuat buruk ya jangan dibalas. Itu lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, pesahab. La ilaha illallah. Surat Ankabut kan. Mana buhur ini? Tidak ada. Al-Ankabut. Ankabut. Apa? Al-Ankabut, ta, bukan dal. Kah. La ilaha illallah. Awal ayatnya, inna rabbaka, Busahab. Awal ayat. La ilaha illallah. Baik. Allah yarzuqu man yasha min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi hamba-hambanya. Surat Al-Ankabut ayat keberapa? Ragu-ragu kini? Abu Sahab? Ragu-ragu? Baik. Allah yarzuqu man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki bagi hamba-hambanya
wa yaqdiru lah, demikian juga dia yang menyempitkan rezekinya. Jadi ya busutur rizqa liman yasha, Allah Azza wa Jalla melapangkan rezeki bagi siapa dikehendaki, demikian juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Nah itu semuanya penuh dengan hikmah. Ya, tidak ada satupun tanpa hikmah. Ya, ulangi lagi sekali. Innallaha bikulli syai'in. Ya rana ayat nu bekerukut. Bagi ya, bukan Allah yarzuqu, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Allah melapangkan rizki bagi yang dikehendaki dan menyempitkannya bagi yang dikehendaki juga, semuanya dengan hikmah. Wallahu taala ala wa alam. Kedua, masuk ri. Ada orang berbuat baik. Oh, jadi ini maksudnya. Jadi pesahab ini mau nikah. Tapi dia belum punya calon. Datanglah misalkan ke tempat Abu Sahab. Ini saya sudah pasangkan senggeger dan pelet. Ya, wanita idaman Abu Sahab supaya cepat nikah. Bagaimana yang seperti ini? Nabi SAW bersabda, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah, bukan termasuk golonganku siapa yang tatayur atau orang lain mentatayuri dia, au sahara au suhiralah, bukan termasuk golonganku yang melakukan sihir atau orang lain yang menyeherkan. Ini orang lain menyeherkan dia ini. Karena pelet itu bagian dari sihir. Jelas Abu Sahab? Ya, kalau mau bukan golongan Nabi silahkan. Wallahu taala ala wa alam. Ngomong kunah. Oh, kan aku cepak kah? Apa? Membantu nantang lain. Aku ini bantunya anakku. Bantunya kan panjang, rekan balik terus. Nah, balik dengan arah. Masalahnya Ustaz. Kita kena salam. Terus masalah anakku. Ini aku. Selamain aku, Ustaz. Kamu pun selamain, Ustaz. Enggak boleh. Iya, tekes lagu riwajang. Bukan masalah kulu dan tidaknya, tapi masalahnya ini bukan mahram. Jelas ri? Dua kini. Oh, nyambung dulu. Salah. Karena Ri mengharapkan pujian katanya dari pembantunya. Jadi yang 50.000 itu melayang. Nah, tapi kalau mengharapkan itu melayang sudah. Kalau sudah berlalu ternyata saat itu mengharapkan pujian, maka tidak ada gunanya 50.000 itu. Dua. La ilaha illallah. Ri diajak makan katanya. Tempat nasinya kecil katanya. Sementara banyak cucu-cucunya yang ngajak makan ini katanya. Saya katakan, sudah kenyang sudah saya. Apakah salah? Salah. La ilaha illallah.
Buang Malu itu, Maluku di Ambon. Kenapa? Pernah waktu Ibunda Aisyah lagi didandani, dimasukkan ke kamar Nabi SAW. Nabi SAW kasih istrinya hadiah minuman, susu. Ya Allah Aisyah minum. Setelah minum ada sisanya. A'ti daribajaki. Kasih kawan-kawanmu wahai Aisyah katanya. La ya Rasulullah, la nashtahi. Oh kami enggak pengen, sudah kenyang ya Rasulullah. Langsung Nabi mengatakan, la tajma'na baina ju'in wa kadhibin. Jangan kumpulkan bohong dengan lapar. Jadi Ri kan lapar. Kemudian nah ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga. Meskipun, tapi salahnya Ri itu bohong. Nah, ini mel itu buang dia. Yang kemudian ingat ya, silahkan makan meskipun sedikit, tapi jangan lupa baca Bismillah. Meskipun sesuap, doakan barokah. Doakan barokah. Lihat Nabi SAW, tidak ada dipakai air susu sedikit. Anas disuruh pegang. Anas, ayo kasih orang. Dikasih sebelah kanan. Anas nih khawatir jangan-jangan saya tidak dapat bagian di kumau barahin wah. Terus ayo Anas katanya. Ternyata terakhir masih tersisa. Anas minum sampai puas masih ada sisanya. Jangan lupa doa Ri. Ya, Allah taala. Telu. Nah gini kah? Jadi kita kalah nang kemarin kan kah? Nggak boleh. No, ya ndak harangan dengan. Astagfirullah. Nggak boleh Ri. Oh tagih ndak ada masalah. Terserah itu. Ya. Terus. Lembele cepak ini. Oh no, pokok gendong entah. Enggak ada pahalanya itu. Dapat piala. Kalau pahala enggak ada. Karena Quran itu bukan jadi hiasan dinding. Quran itu diamalkan. Jelas Ri? Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Baik, sambil menunggu. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW ziarah kubur? Nabi SAW ziarah kubur malam supaya mendapatkan kekhusyuan. Kemudian berdoa assalamualaikum ahlad diyar. Udah itu saja dan ambil pelajaran. Allah taala ala wa alam. Ya halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Sumatera Barat. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istri lagi hamil, mertua melarang untuk menyembelih katanya. Nanti anaknya bisa apa? Ya, apa? Sukanya merah lehernya. Ini adalah tatayyur syirik.
pesimis. Allah taala ala wa alam. Jadi langgar dia. Ya, jangan ditaati karena ini akan merusak apa? Akidah. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, halo? Halo? Kami ingatkan bagi para pemirsa kalau menelpon langsung diangkat teleponnya. Jangan berlama-lama. Ya, halo? Ya? Halo? Baik, saya kira demikian pengajian kita para hadirin rahmati Allah azza wa jalla pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Besok malam insyaallah kita lanjutkan yang pertemuan ke-31 insyaallah di Cepak Daya insyaallah taala. Bagi ahad tetap takhasus, kemudian setelah itu Sembalun, kemudian baru Cepak Daya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.